Ya, Shalom. Hari ini saya mencoba melanjutkan kisah-kisah tentang mujizat Yesus. Mungkin sempat terputus sekian lama, sekedar mereview ulang mengingatkan Anda bahwa selesai Tuhan Yesus memberi pengajaran yang kita kenal dengan khotbah di atas bukit, maka Tuhan Yesus kemudian dalam Matius pasal 8 sampai Matius pasal 10 melakukan sekitar 10 mujizat yang secara spesifik dipilih dan diangkat oleh Matius sebagai penulis Injil. Dan 10 mujizat ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah 3 mujizat yang pertama yang sudah kita bahas. 3 mujizat pertama, 1 orang kusta disembuhkan. Yang kedua adalah hamba seorang perwira Kapernaum disembuhkan. Dan yang ketiga adalah ibu mertua Petrus yang disembuhkan. Setelah itu dia kemudian memberi pengajaran singkat tentang mengikuti Yesus. Setelah itu dia melanjutkan dengan seri kedua dari 3 mujizat. Jadi kembali lagi ada 3 mujizat yang dia lakukan. Dan mujizat yang pertama dalam seri kedua adalah mujizat angin ribut diredakan yang sebentar kita akan bahas sedikit. Setelah itu, setelah dia melakukan 3 mujizat, kembali lagi dia memberi pengajaran singkat tentang mengikuti Yesus. Dan dia menutup dengan 4 mujizat terakhir pada seri yang ketiga. Jadi total 3, 3, 4. Jadi total ada 10 mujizat yang dibagi menjadi 3 bagian oleh Matius. Dan di sela-sela setiap mujizat itu, dia selalu memberi pengajaran tentang mengikuti Yesus. Jadi menurut saya, yang saya katakan bahwa mujizat itu ada sebenarnya supaya kita ini semakin setia, semakin sungguh-sungguh dalam mengikuti Yesus itu sendiri. Nah, mari kita lihat Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat 23, mujizat yang keempat dari 10 mujizat yang dilakukan oleh Yesus setelah dia mengajar khotbah di bukit, Matius 5 sampai Matius 7. Matius pasal 8 ayat 23 mulai, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mujizat ini adalah mujizat yang sangat terkenal, sebab mujizat ini nanti Anda akan temukan baik dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, atau yang dikenal dengan Injil Sinoptik. Hanya Yohaneslah yang tidak memuat mujizat tentang angin ribut diredakan ketika Yesus tertidur di tengah-tengah badai. Jadi mujizat ini adalah mujizat yang sangat terkenal. Dan sudah banyak pendeta yang membahasnya. Saya termasuk orang yang suka untuk membahas mujizat ini sebab ada banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil daripadanya. Tetapi sedikit orang, hari ini saya mau bahas tentang ada sedikit orang yang bisa melihat bahwa mujizat ini sebenarnya adalah mujizat yang sangat penting. Salah satu mujizat yang sangat-sangat penting. Kepentingan saya terhadap mujizat ini tidak terletak pada hebatnya kisah di mana Tuhan Yesus meredakan badai, tetapi justru ada pada ayat terakhir dari kisah ini, yaitu ayat 27. Dan inilah yang membuat sebenarnya mujizat ini menjadi sangat penting. Sebab selesai Tuhan Yesus meredakan badai, ayat 27, maka heranlah orang-orang itu. Siapa orang-orang itu? Saya percaya adalah murid-muridnya. Sebab ayat 23 tadi dimulai dengan murid-muridnya mengikuti dia. Jadi ada murid-murid di situ. Dan yang paling menarik adalah ketika itu mereka kemudian berkata, ini yang menjadi penting. Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya.
Jadi Anda lihat bahwa memang benar, belum lama murid-murid Yesus mengikuti Yesus, belum lama, tetapi paling tidak sudah sekian lama mereka berjalan bersama-sama dengan Dia. Saya tidak tahu persisnya berapa lama, sudah sekian bulan, atau mungkin sudah 1 tahun, mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi dalam pengalaman mereka berjalan mengikuti Yesus, tiba-tiba ketika mereka mengalami peristiwa ini, mereka bertanya, orang apakah dia ini? Jadi banyak orang mengikuti Yesus, tetapi belum tentu dia mengenal Yesus. Saya takut ada banyak orang sama seperti murid-murid hari itu, termasuk saya. Kita harus mengintrospeksi diri, sebab ada banyak hal di mana kita merasa kita tahu tentang Tuhan, tetapi sebenarnya kita tidak banyak tahu tentang Dia. Kita mengikuti Dia boleh berpuluh-puluh tahun, tetapi persoalannya adalah bukan berapa lama kita sudah mengikuti Dia, tetapi seberapa dalam kita mengenal Dia. Sekali lagi, pertanyaan utama adalah bukan berapa lama kita mengikuti Yesus, tetapi pertanyaannya adalah seberapa dalam kita mengenal Dia. Fungsi mujizat buat saya, fungsi mujizat yang terutama bukan hanya untuk menjadi jawaban akhir dari doa kita kepada Tuhan. Mujizat bukan hanya jawaban Tuhan terhadap setiap doa kita, tetapi mujizat adalah cara Tuhan untuk mereveal, untuk menyatakan siapa Dia sesungguhnya kepada kita. Siapa Dia sesungguhnya kepada Anda dan saya. Oleh sebab itu, mengalami mujizat tanpa punya pengenalan yang lebih dalam dengan Tuhan, tanpa punya pengenalan yang dalam dengan Tuhan, maka sia-sialah sebenarnya mujizat itu Dia kerjakan bagi Anda dan saya. Sebab tujuan mujizat bukan hanya menjawab doa kita, tetapi cara Tuhan buat mujizat adalah supaya kita bisa mengenal Dia lebih dalam. Oleh sebab itu, mengalami banyak mujizat tanpa pernah mengenal Tuhan makin dalam lewat setiap pengalaman-pengalaman mujizat itu tidak membuat kita makin mempercayai Tuhan, tidak membuat kita makin setia kepada Tuhan, tidak membuat kita makin rendah hati jadi sama seperti Tuhan, tidak menjadikan kita semakin mengampuni sama seperti Yesus, tidak membuat kita lebih sabar sama seperti Yesus, tidak membuat kita makin berani dalam iman sama seperti Yesus, maka sebenarnya sungguh sia-sialah mujizat itu diperbuat bagi hidup Anda dan saya. Kalau kita mengalami mujizat tanpa pernah membuat kita semakin setia dengan Dia, semakin mengenal Dia, semakin mempercayai Dia, kita gagal meraih tujuan mujizat yang sesungguhnya. Sebenarnya disinilah kepentingan Matius 8, terutama mujizat tentang Dia meredakan badai. Sebab itu membawa mereka pada satu pertanyaan yang penting, yaitu tentang siapakah Dia. Mereka harus merekonstruksi ulang. Mereka harus membangun ulang. Mereka harus menelaah ulang. Mereka harus memikirkan ulang tentang siapa Yesus sesungguhnya. Dan ujung dari Matius 8, ini Matius 8 adalah permulaan dari sebuah pertanyaan tentang siapa Yesus. Bukan untuk orang banyak, bukan untuk orang yang tidak mengenal Dia, tapi justru untuk murid-murid Yesus sendiri. Matius 8, disinilah permulaan di mana mereka ditantang oleh Tuhan secara tidak langsung untuk mulai berpikir siapa Yesus sesungguhnya. Matius 8 berujung pada Matius 16. Matius 8 sebenarnya berujung pada Matius 16. Ayat terkenal. Matius 16 ayat 13. Jadi setelah 8 ayat, 8 pasal. Matius 8, Matius 9, Matius 10, Matius 11, Matius 12, Matius 13, Matius 14, Matius 15, Matius 16. Jadi setelah 8 pasal, mereka belajar setiap mujizat yang mereka lihat membuat mereka harus bertanya, siapa Yesus sesungguhnya? Siapa Yesus sesungguhnya? Siapa Yesus sesungguhnya? Dan ini berujung di Matius 16 ayat 13. Sebab Matius 16 ayat 13 tiba-tiba dia mengumpulkan murid-muridnya, Anda tahu, kemudian dia bertanya, sekarang
Setelah 8 patsam, menurut kata orang, siapakah aku ini? Mereka kemudian bisa menjawab. Sebab mereka sudah melakukan riset pasar. Mereka sudah mencari wawancara terhadap orang. Menurut kamu siapa Yesus? Siapa Yesus? Siapa Yesus? Siapa Yesus? Dan mereka berkata, engkau adalah seorang nabi. Engkau adalah salah seorang daripada nabi. Ada yang bilang engkau Yohanes Pembaptis, ada yang bilang engkau Elia, ada yang bilang engkau Yesaya, ada yang bilang engkau Yeremia, engkau salah seorang para nabi. Tiba-tiba Anda tahu Tuhan Yesus kemudian bertanya, oke, sekarang menurut kamu siapakah aku ini? Kemudian tidak ada yang bisa menjawab kecuali Petrus. Anda lihat, jadi Matius 8 ini menjadi penting. Sebab disinilah permulaan di mana dia menantang murid-muridnya secara tidak langsung untuk berpikir ulang tentang siapa Yesus. Sebab Anda bisa melihat Yesus sebagai nabi, Anda bisa melihat Yesus sebagai seorang imam, Anda bisa melihat Yesus sebagai seorang apa, A dan B dan C dan D dan E. Dan dia bertanya, siapa Yesus sesungguhnya? Sebab ada banyak orang tidak pernah belajar mengerti tentang dia. Fungsi mujizat, fungsi kuasa, sekali lagi. Fungsi setiap kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup seseorang adalah membawa orang itu kepada pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya kata kuasa dalam perjanjian baru, ada 2 kata kuasa yang berbeda. Nomor 1, kata kuasa dalam perjanjian baru menggunakan kata exousia. Exousia. Tulisan Inggrisnya E-X-O-U-S-I-A. Exousia. Anda bisa menemukan kata exousia ini pada Matius pasal yang ke-28. Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Sebelum Yesus naik ke sorga, Matius 28 ayat 18, Anda akan menemukan kata exousia misalnya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, exousia, di sorga dan di bumi. Exousia sebenarnya tepatnya diterjemahkan sebagai otoritas. Otoritas. Exousia adalah kuasa yang diberikan dari seseorang yang lebih tinggi kepada seseorang yang lebih rendah untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Sekali lagi ya, exousia adalah pemberian otoritas, kuasa dari orang yang lebih tinggi tentu saja kepada orang yang lebih rendah tingkatannya, supaya orang yang lebih rendah itu bisa menyelesaikan tugas yang diberikan tuannya kepada dia. Jadi exousia adalah semacam mandat supaya kamu bisa menyelesaikan sebuah tugas yang Tuhan berikan dan percayakan kepada Anda dan saya. Jadi exousia adalah kuasa yang muncul dalam sebuah ketaatan. Sekali lagi, exousia adalah kuasa Tuhan yang muncul dalam kehidupan orang percaya karena dia taat. Dia taat apa? Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi ketika Anda disuruh oleh Tuhan bersamaan dengan perintah Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan memberikan kita kuasa supaya kita bisa menyelesaikan tugas yang Dia percayakan pada Anda dan saya. Tuhan tahu bahwa semua perintah yang Dia katakan pada Anda, Dia tahu Anda tidak akan pernah bisa lakukan. Sekali lagi, Tuhan tahu semua perintah yang Dia suruh kita kerjakan dan lakukan. Sebenarnya Dia tahu kita tidak akan pernah bisa melakukannya. Saya beri contoh. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya begini. Dia berkata, kamu pergi 2 berdua dan kabarkan Injil tentang kerajaan sorga dan bangkitkan orang mati. Tahirkan orang kusta. Sembuhkan orang sakit. Usir roh jahat dari mereka yang terikat roh jahat. Saya tanya, siapa yang bisa melakukan 4 perintah yang Dia katakan kepada murid-muridnya? Menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang yang terikat kerasukan roh jahat, mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati. Siapa yang bisa melakukan itu?
Nggak ada. Secara natural, secara sifat alamiah, Anda dan saya tidak akan pernah bisa melakukan bahkan 1 dari 4 yang Dia perintahkan. Kalau begitu, kenapa Tuhan Yesus tetap memerintahkan untuk kita melakukan? Sederhana, sebab ketika Dia berkata, sembuhkan orang sakit, di waktu yang bersamaan Dia memberi kita kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Ketika Dia berkata, tahirkan orang kusta, maka bersamaan dengan perintah mentahirkan orang kusta, Dia memberi kita eksosia, kuasa untuk mentahirkan orang kusta. Ketika Dia berkata, lepaskan orang yang kerasukan roh jahat, bersamaan dengan perintah Dia memberikan perintah melepaskan orang dari kerasukan roh jahat, Dia memberi orang eksosia, kuasa untuk ketika Dia berfirman, bangkitkan orang mati, maka bersamaan dengan perintah itu, Dia memberikan kuasa, eksosia, supaya kita bisa membangkitkan orang mati. Kalau Anda bisa melakukan salah satu dari 4 ini, ingat baik-baik, bukan kita yang mampu melakukannya, tetapi karena Tuhan sudah memberi kuasa untuk kita mengerjakannya. Itu bukan karena saya, itu bukan karena hebatnya saya, itu bukan karena kemampuannya saya, itu bukan karena kekudusannya saya, tetapi karena Dia memberikan kita eksosia, otoritas untuk melakukan tugas yang Dia mau untuk kita kerjakan dan lakukan. Makanya dalam Alkitab Perjanjian Lama Dia berkata, setiap firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kenapa firman Tuhan itu tidak pernah kembali sia-sia? Kenapa firman Tuhan itu berkuasa? Jawaban sederhana, ya sebab Tuhan yang berfirman, Pak. Ya, setuju. Tetapi itu tidak menjawab pertanyaan saya, kenapa firman Tuhan berkuasa? Jawaban yang benar, kenapa firman Tuhan berkuasa? Sebab bersamaan dengan firman yang Dia beritakan, firman yang Dia ucapkan, selalu ada kuasa supaya firman itu bisa menjadi kenyataan. Itulah eksosia. Makanya ketaatan itu akan selalu membuat seseorang melihat hal-hal yang luar biasa. Saya masih ingat satu kali ada sekelompok anak muda dari Taiwan ketika terjadi sengketa suku di Palu, dan ada beberapa orang yang kemudian mengungsi ke daerah Manado, tempat kelahiran saya. Kebetulan hari itu saya ada di sana, dan ada beberapa anak muda dari Taiwan sengaja datang untuk orang Kristen, sengaja datang untuk membantu mereka yang ada dalam pengungsian, karena mereka orang Kristen, mereka bukan hanya memberi bahan baku dan sebagainya, hanya memberi uang, tapi mereka minta untuk mendoakan orang lain juga. Jadi mereka ada di sana untuk mendoakan. Dan yang menarik adalah kesaksian salah satu, ada beberapa dari mereka, tetapi kemudian ditutup oleh pemimpin mereka dan dia berkata begini, kami sudah mendoakan orang bertahun-tahun di Taiwan dan tidak ada yang sembuh. Tetapi waktu kami datang di sini dan kami mulai mendoakan orang sakit tanpa ada ekspektasi apapun untuk melihat mukjizat instan terjadi. Tiba-tiba justru di tempat ini kami melihat ada banyak mukjizat terjadi. Kemudian dia tutup dengan kesimpulan ini. Saya menjadi sadar bahwa ketika Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Engkau akan menyembuhkan orang sakit, racun ular kalajengking tidak akan pernah membunuh engkau. Justru itu terjadi, kami lihat sendiri terjadi sebab kami melakukan perintahnya Dia. Jadi dia bilang dalam melakukan perintah penginjilan, kami melihat mujizat yang dijanjikan dalam Matius 28 menjadi kenyataan. Saya setuju. Mereka melihat mujizat bukan karena iman mereka lebih besar daripada sebelumnya. No, mereka melihat mujizat sebab hari itu mereka ada dalam ladang misi. Mereka ada dalam ladang misi, ladang pelayanan atas nama Tuhan. Dan justru waktu mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mereka melihat mujizat terjadi. Tapi kata kuasa kedua, Anda mungkin pernah dengar Kisah Rasul 1 ayat 8. Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa di sana bukan menggunakan kata eksosia,
Tetapi kata kuasa di sana menggunakan kata dunamis. Kuasa yang meledak-ledak, kuasa yang besar, kuasa yang bombastis. Itu dunamis. Nah, apa perbedaan antara exousia dan dunamis? Menurut saya, kalau exousia lahir dari ketaatan melakukan perintah Tuhan, maka dunamis, Kisah Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu menerima dunamis, kuasa. Kapan dunamis muncul? Roh Kudus. Apa fungsi Roh Kudus? Roh Kudus adalah kepenuhan Kristus dalam hidup setiap orang percaya. Artinya saya berhubungan dengan Yesus melalui Roh Kudus. Jadi kuasa exousia adalah kuasa yang lahir karena ketaatan. Tetapi kuasa dunamis adalah kuasa yang lahir karena hubungan yang intim dengan Tuhan. Kuasa bukan muncul hanya ketika Anda melakukan apa yang Tuhan perintah. Tetapi ada kuasa dunamis adalah kuasa yang muncul ketika kita memiliki hubungan dengan Dia. Ya, karyawan disuruh bos, dikasih surat tugas. Dia bisa buat apapun selama dia ada dalam wewenang tugas dalam surat yang tertulis. Itu karyawan. Itu namanya exousia. Tetapi ketika anak bos datang ke kantor, dia nggak perlu tunjuk surat tugas, betul? Anak bos, apalagi nyonya bos datang ke kantor, nggak perlu surat tugas. Nyonya bos klutuk, kok masuk langsung ke ruangan bos. Nggak permisi, klutuk, langsung masuk. Nggak ada resepsionis, sekretaris bos berkata, tunggu dulu, sudah buat janjian atau belum? Nggak perlu. Kenapa? Sebab mereka tahu itu nyonya bos. Itu adalah orang yang have relationship dengan bos. Orang yang punya hubungan dengan dia. Dan saya percaya, nyonya bos nggak perlu surat tugas, boleh merintah sekretaris bos. Percayalah. Nyonya bos boleh perintah karyawan bos, boleh. Nyonya bos boleh perintah sopir bos. Berani bos aja bisa diperintah sama nyonya bos. Apalagi cuma sekretaris bos. Maaf. Anda lihat, kenapa mereka tidak tanya, surat tugasnya mana? Nggak perlu. Kenapa? Sebab I have relationship with your boss. Saya punya hubungan yang intim dengan bosmu. I have the power. Saya punya kuasa. Sama. Ketika kita ada dalam hubungan dengan Tuhan. Kita dalam hubungan dengan Tuhan. We have power. Kita punya kuasa. Makanya dia mengajar kita Matius 8. Biarlah setiap mujizat itu membuat kita sebagai undangan. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? You want this power? Kamu mau kuasa ini? Berapa yang harus dibayar? Kata Simon satu kali dalam Kisah Para Rasul. Simon bekas orang tenung, tukang tenung. Makanya dimarah betul oleh Paulus. Nggak boleh, kuasa tidak bisa dibeli dengan uang. Kuasa tidak bisa dibeli dengan dekat pendeta hebat. Nggak bisa. Ada banyak jemaat mendekati pendeta besar dengan harapan dekat pendeta besar jadi orang besar. Salah. Anda tidak akan jadi pendeta besar dengan dekat dengan pendeta besar. Tidak. Kuasa itu hanya bisa didapatkan dengan hubungan dengan Tuhan. Makanya dia mengundang, mujizat sebenarnya mengundang kita. Untuk mengenal dia lebih dalam, dan 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 lebih dalam. Hari ini, biarlah kita mengerti arti mujizat yang sesungguhnya. Tujuan mengapa dia beri mujizat. Bahwa sesungguhnya, supaya kita juga bisa punya hubungan dengan dia. Mari kita datang pada Tuhan. Semoga kebenaran firman sederhana ini membuat hati kita berkobar, terbakar, untuk mengenal dia makin dalam, untuk punya hubungan dengan dia. Kita datang pada Tuhan. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya
tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah Kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Itu sebabnya dalam cerita Yesus meneduhkan badai, ketika dia tidur, murid-muridnya menjadi begitu ketakutan. Dan mereka berkata, tidak pedulikah engkau jikalau kami mati hari ini? Makanya dia marah, dia bangkit, dia menegur mereka dan berkata, mengapa kamu tidak percaya? Kenapa? Sebab peristiwa Yesus meneduhkan badai bukan the first miracle, bukan mujizat yang pertama. Itu sudah mujizat yang kesekian. Kalau kamu bisa melihat bahwa dia Tuhan yang bisa mengubah air menjadi anggur, kenapa engkau tidak bisa percaya bahwa dia tetap Tuhan yang sama, yang berkuasa atas seluruh air, yang bisa membuat yang badai menjadi tenang? Mereka sudah lihat dari mujizat kecil, demam, ibu mertua Petrus disembuhkan, sampai mujizat besar, sakit yang hampir mati dari seorang hamba perwira Kapernaum, penyakit kusta yang tak tersembuhkan, dia sanggup untuk menyembuhkan. Kenapa you don't believe me? Kenapa kamu tidak bisa percaya? Kita boleh mengalami mujizat demi mujizat dan saya belajar. Kita bisa mengalami banyak mujizat, tetapi kita tetap menjadi orang yang tidak percaya. Murid yang tidak percaya. Sehingga hari itu dia harus menegur dan mereka dan berkata, why don't you believe me? Artinya, mengapa kamu tidak bisa percaya kepadaku? Kenapa kamu tidak bisa mempercayai aku bahwa aku mampu? Apakah kita hanya setiap kali punya masalah baru kemudian iman kita menjadi goyah, punya masalah lagi, percaya sebentar, punya masalah, goyah lagi, percaya sebentar, punya masalah, goyah lagi. Sampai kapan kita mau dewasa? Sampai kapan kita mau bisa bertumbuh dalam Tuhan? Itu sebabnya mujizat harus dilihat sebagai undangan untuk mengenal Dia, bertumbuh dalam iman kita kepada Dia. Dia yang sanggup membelah laut, Dia yang sanggup menundukkan badai, Dia yang sanggup pegang dan buka jalan dalam hidup Anda dan saya. Mari kita datang pada Tuhan sekali lagi. Kita datang pada Dia yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Bisakah Sam dari awal di dalam kelemahan? Yang mustahil pun terjadi.
karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Saya setuju dengan beberapa pendeta bahwa mujizat terbesar selalu adalah perubahan hidup seseorang. Dan dia bukan hanya sanggup meneduhkan badai, tapi dia sanggup membuat hati yang gelisah, takut, khawatir, hari itu belajar memiliki ketenangan dan iman kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari yuk, siapkan hati Anda dan saya. Datang pada persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Jangan biarkan ini menjadi sebuah rutinitas. Kembali lagi, ini undangan. Undangan untuk jadi satu dengan Dia. Mengerti Dia. Jangan sama seperti murid-muridnya bertahun-tahun ikut Tuhan. Kemudian masih tetap bertanya, siapa Dia sesungguhnya? Dia lebih daripada yang saya bayangkan. Dia lebih daripada yang saya pikirkan. Siapa Dia sesungguhnya? Diberi waktu 8 patsal untuk berpikir dengan jernih. Tapi setelah 8 patsal dia tanya, mereka tetap tidak bisa jawab. Hari ini saya berdoa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Kita punya sesuatu yang lebih daripada murid-muridnya. Kita punya Roh Kudus untuk mengajarkan kita mengenai siapa Yesus sesungguhnya. Intimlah dengan Roh Kudus. Cari Dia. Jadi satu dengan Dia. Manunggal dengan Dia. Tuhan di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Angkat roti di tangan kanan Anda tinggi. Yesus mengambil roti pada perjamuan malam terakhir. Kemudian mengucap berkat atasnya. Ada mujizat, ada kekuatan, ada pertolongan, perlindungan, penjagaan, ada penghiburan. Dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan Anda. Terima kasih. Yesus kemudian mengambil cawan anggur, mengucap syukur atasnya, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru, darahku yang telah ditumpahkan untuk keselamatan semua orang. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Darah yang mulia, darah yang ajaib, darah yang tidak bercacat celah, darah yang menyelamatkan, darah yang menyembuhkan, darah yang membebaskan kita dari semua kutuk dan dosa. Kalau percaya, mari kita terima dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembah Dia, sembah. Kamu punya kuasa apabila Roh Kudus ada di dalam kamu. Kuasa yang lahir dari sebuah hubungan. Hari ini datang padanya. Syukur percaya, oh, kami punya kuasa. Ya, 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 ya. Kau ada di dalam kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Syukur. Saya serahkan yang bertugas untuk doa syafaat. Silakan. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini kami mengucap syukur kepadamu kalau pagi hari ini
Engkau masih terus memberikan kepada kami kesempatan untuk kami dapat memuji, menyembah-Mu. Bahkan Engkau memberikan firman-Mu kepada kami yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Doni. Biarlah firman-Mu sungguh menjadi rema bagi setiap kami dan membawa kami semakin dekat dan mengenal-Mu lebih lagi dan lebih lagi. Bapa, berkati hamba-Mu Pak Doni dengan kesehatan, kekuatan, dan biarlah Kau pakai beliau lebih lagi untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu dimanapun beliau berada. Berkati istri dan juga anak-anaknya. Bapa, berkati juga hamba-Mu yang hari ini sudah melayani-Mu sehingga morning worship ini dapat berlangsung. Berkati hamba-Mu Cinita dan keluarganya sebagai leader di VOW. Biarlah Kau pakai dia lebih lagi untuk bisa menangkap apa yang menjadi mau-Mu, sehingga dia bisa membuat program-program yang boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di VOW, bahkan dimanapun dia berada. Bapa, kami juga memberkati hamba-hamba-Mu dan gereja-gereja-Mu dimanapun, terutama yang ada di Indonesia, supaya boleh menjadi berkat bagi bangsa kami, sehingga boleh terjadi revival di bangsa ini. Saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, biar berkatilah bangsa kami ini agar menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur, dan Kau jauhkan dari segala mara bahaya, bencana alam dari negara kami. Kami juga memberkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Bapa, biarlah Kau berikan hikmat, kebijaksanaan kepada Bapak Presiden dan seluruh jajarannya untuk dapat memimpin dan melayani rakyat dengan hati yang tulus. Kami juga saat ini menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua, supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Doni. Thank you, Glady. Thank you, Sam. Thank you semua. Ya, Shalom. Hari ini saya mencoba melanjutkan kisah-kisah tentang mujizat Yesus. Mungkin sempat terputus sekian lama, sekedar mereview ulang mengingatkan Anda bahwa selesai Tuhan Yesus memberi pengajaran yang kita kenal dengan khotbah di atas bukit, maka Tuhan Yesus kemudian dalam Matius pasal 8 sampai Matius pasal 10 melakukan sekitar 10 mujizat yang secara spesifik dipilih dan diangkat oleh Matius sebagai penulis Injil. Dan 10 mujizat ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah 3 mujizat yang pertama yang sudah kita bahas. 3 mujizat pertama, 1 orang kusta disembuhkan. Yang kedua adalah hamba seorang perwira Kapernaum disembuhkan. Dan yang ketiga adalah ibu mertua Petrus yang disembuhkan. Setelah itu dia kemudian memberi pengajaran singkat tentang mengikuti Yesus. Setelah itu dia melanjutkan dengan seri kedua dari 3 mujizat. Jadi kembali lagi ada 3 mujizat yang dia lakukan. Dan mujizat yang pertama dalam seri kedua adalah mujizat angin ribut diredakan yang sebentar kita akan bahas sedikit. Setelah itu, setelah dia melakukan 3 mujizat, kembali lagi dia memberi pengajaran singkat tentang mengikuti Yesus. Dan dia menutup dengan 4 mujizat terakhir pada seri yang ketiga. Jadi total 3, 3, 4. Jadi total ada 10 mujizat yang dibagi menjadi 3 bagian oleh Matius. Dan di sela-sela setiap mujizat itu, dia selalu memberi pengajaran tentang mengikuti Yesus. Jadi menurut saya, yang saya katakan bahwa mujizat itu ada sebenarnya supaya kita ini semakin setia, semakin sungguh-sungguh dalam mengikuti Yesus itu sendiri. Nah, mari kita lihat Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat 23, mujizat yang keempat dari 10 mujizat yang dilakukan oleh Yesus setelah dia mengajar khotbah di bukit, Matius 5 sampai Matius 7. Matius pasal 8 ayat 23 mulai, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu,
sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Mujizat ini adalah mujizat yang sangat terkenal, sebab mujizat ini nanti Anda akan temukan baik dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, atau yang dikenal dengan Injil Sinoptik. Hanya Yohaneslah yang tidak memuat mujizat tentang angin ribut diredakan ketika Yesus tertidur di tengah-tengah badai. Jadi mujizat ini adalah mujizat yang sangat terkenal. Dan sudah banyak pendeta yang membahasnya. Saya termasuk orang yang suka untuk membahas mujizat ini sebab ada banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil daripadanya. Tetapi sedikit orang, hari ini saya mau bahas tentang ada sedikit orang yang bisa melihat bahwa mujizat ini sebenarnya adalah mujizat yang sangat penting. Salah satu mujizat yang sangat-sangat penting. Kepentingan saya terhadap mujizat ini tidak terletak pada hebatnya kisah di mana Tuhan Yesus meredakan badai, tetapi justru ada pada ayat terakhir dari kisah ini, yaitu ayat 27. Dan inilah yang membuat sebenarnya mujizat ini menjadi sangat penting. Sebab selesai Tuhan Yesus meredakan badai, ayat 27, maka heranlah orang-orang itu. Siapa orang-orang itu? Saya percaya adalah murid-muridnya. Sebab ayat 23 tadi dimulai dengan murid-muridnya mengikuti dia. Jadi ada murid-murid di situ. Dan yang paling menarik adalah ketika itu mereka kemudian berkata, ini yang menjadi penting. Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi Anda lihat bahwa memang benar, belum lama murid-murid Yesus mengikuti Yesus, belum lama. Tetapi paling tidak sudah sekian lama mereka berjalan bersama-sama dengan dia. Saya tidak tahu persisnya berapa lama, sudah sekian bulan, atau mungkin sudah 1 tahun. Mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi dalam pengalaman mereka berjalan mengikuti Yesus, tiba-tiba ketika mereka mengalami peristiwa ini, mereka bertanya, orang apakah dia ini? Jadi banyak orang mengikuti Yesus, tetapi belum tentu dia mengenal Yesus. Saya takut ada banyak orang sama seperti murid-murid hari itu, termasuk saya. Kita harus mengintrospeksi diri, sebab ada banyak hal di mana kita merasa kita tahu tentang Tuhan, tetapi sebenarnya kita tidak banyak tahu tentang Dia. Kita mengikuti dia boleh berpuluh-puluh tahun, tetapi persoalannya adalah bukan berapa lama kita sudah mengikuti dia, tetapi seberapa dalam kita mengenal dia. Sekali lagi, pertanyaan utama adalah bukan berapa lama kita mengikuti Yesus, tetapi pertanyaannya adalah seberapa dalam kita mengenal dia. Fungsi mujizat buat saya, fungsi mujizat yang terutama bukan hanya untuk menjadi jawaban akhir dari doa kita kepada Tuhan. Mujizat bukan hanya jawaban Tuhan terhadap setiap doa kita. Tetapi mujizat adalah cara Tuhan untuk mereveal, untuk menyatakan siapa dia sesungguhnya kepada kita. Siapa dia sesungguhnya kepada Anda dan saya. Oleh sebab itu mengalami mujizat tanpa punya pengenalan yang lebih dalam dengan Tuhan, tanpa punya pengenalan yang dalam dengan Tuhan, maka sia-sialah sebenarnya mujizat itu dia kerjakan bagi Anda dan saya. Sebab tujuan mujizat bukan hanya menjawab doa kita, tetapi cara Tuhan buat mujizat adalah supaya kita bisa mengenal dia lebih dalam. Oleh sebab itu mengalami banyak mujizat tanpa pernah mengenal Tuhan makin dalam,
lewat setiap pengalaman-pengalaman mujizat itu, tidak membuat kita makin mempercayai Tuhan, tidak membuat kita makin setia kepada Tuhan, tidak membuat kita makin rendah hati jadi sama seperti Tuhan, tidak menjadikan kita semakin mengampuni sama seperti Yesus, tidak membuat kita lebih sabar sama seperti Yesus, tidak membuat kita makin berani dalam iman sama seperti Yesus, maka sebenarnya sungguh sia-sialah mujizat itu diperbuat bagi hidup Anda dan saya. Kalau kita mengalami mujizat tanpa pernah membuat kita semakin setia dengan Dia, semakin mengenal Dia, semakin mempercayai Dia, kita gagal meraih tujuan mujizat yang sesungguhnya. Sebenarnya disinilah kepentingan Matius 8, terutama mujizat tentang Dia meredakan badai. Sebab itu membawa mereka pada satu pertanyaan yang penting, yaitu tentang siapakah Dia. Mereka harus merekonstruksi ulang. Mereka harus membangun ulang. Mereka harus menelaah ulang. Mereka harus memikirkan ulang tentang siapa Yesus sesungguhnya. Dan ujung dari Matius 8, ini Matius 8 adalah permulaan dari sebuah pertanyaan tentang siapa Yesus. Bukan untuk orang banyak, bukan untuk orang yang tidak mengenal Dia, tapi justru untuk murid-murid Yesus sendiri. Matius 8, disinilah permulaan di mana mereka ditantang oleh Tuhan secara tidak langsung untuk mulai berpikir siapa Yesus sesungguhnya. Matius 8 berujung pada Matius 16. Matius 8 sebenarnya berujung pada Matius 16. Ayat terkenal. Matius 16 ayat 13. Jadi setelah 8 pasal. Matius 8, Matius 9, Matius 10, Matius 11, Matius 12, Matius 13, Matius 14, Matius 15, Matius 16. Jadi setelah 8 pasal, mereka belajar setiap mujizat yang mereka lihat membuat mereka harus bertanya, siapa Yesus sesungguhnya? Siapa Yesus sesungguhnya? Siapa Yesus sesungguhnya? Dan ini berujung di Matius 16 ayat 13. Sebab Matius 16 ayat 13 tiba-tiba dia mengumpulkan murid-muridnya, Anda tahu, kemudian dia bertanya, sekarang setelah 8 pasal, menurut kata orang, siapakah aku ini? Mereka kemudian bisa menjawab. Sebab mereka sudah melakukan riset pasar. Mereka sudah mencari wawancara terhadap orang. Menurut kamu siapa Yesus? Siapa Yesus? Siapa Yesus? Siapa Yesus? Dan mereka berkata, engkau adalah seorang nabi. Engkau adalah salah seorang daripada nabi. Ada yang bilang engkau Yohanes Pembaptis, ada yang bilang engkau Elia, ada yang bilang engkau Yesaya, ada yang bilang engkau Yeremia, engkau salah seorang para nabi. Tiba-tiba Anda tahu Tuhan Yesus kemudian bertanya, oke, sekarang menurut kamu siapakah aku ini? Kemudian tidak ada yang bisa menjawab kecuali Petrus. Anda lihat, jadi Matius 8 ini menjadi penting. Sebab disinilah permulaan di mana dia menantang murid-muridnya secara tidak langsung untuk berpikir ulang tentang siapa Yesus. Sebab Anda bisa melihat Yesus sebagai nabi, Anda bisa melihat Yesus sebagai seorang imam, Anda bisa melihat Yesus sebagai seorang apa, A dan B dan C dan D dan E. Dan dia bertanya, siapa Yesus sesungguhnya? Sebab ada banyak orang tidak pernah belajar mengerti tentang Dia. Fungsi mujizat, fungsi kuasa, sekali lagi. Fungsi setiap kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup seseorang adalah membawa orang itu kepada pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya kata kuasa dalam perjanjian baru, ada dua kata kuasa yang berbeda. Nomor satu, kata kuasa dalam perjanjian baru menggunakan kata exousia. Tulisan Inggrisnya E-X-O-U-S-I-A. Exousia. Anda bisa menemukan kata exousia ini pada Matius pasal yang ke-28. Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Sebelum Yesus naik ke sorga, Matius 28 ayat 18, Anda akan menemukan kata exousia misalnya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, exousia, di sorga dan di bumi. Exousia
sebenarnya tepatnya diterjemahkan sebagai otoritas. Otoritas. Exousia adalah kuasa yang diberikan dari seseorang yang lebih tinggi kepada seseorang yang lebih rendah untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Sekali lagi ya, exousia adalah pemberian otoritas, kuasa dari orang yang lebih tinggi tentu saja kepada orang yang lebih rendah tingkatannya, supaya orang yang lebih rendah itu bisa menyelesaikan tugas yang diberikan tuannya kepada dia. Jadi exousia adalah semacam mandat, supaya kamu bisa menyelesaikan sebuah tugas yang Tuhan berikan dan percayakan kepada Anda dan saya. Jadi exousia adalah kuasa yang muncul dalam sebuah ketaatan. Sekali lagi, exousia adalah kuasa Tuhan yang muncul dalam kehidupan orang percaya karena dia taat. Dia taat apa? Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi ketika Anda disuruh oleh Tuhan bersamaan dengan perintah Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan memberikan kita kuasa supaya kita bisa menyelesaikan tugas yang Dia percayakan pada Anda dan saya. Tuhan tahu bahwa semua perintah yang Dia katakan pada Anda, Dia tahu Anda tidak akan pernah bisa lakukan. Sekali lagi, Tuhan tahu semua perintah yang Dia suruh kita kerjakan dan lakukan. Sebenarnya Dia tahu kita tidak akan pernah bisa melakukannya. Saya beri contoh. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya begini. Dia berkata, kamu pergi dua berdua dan kabarkan Injil tentang kerajaan sorga dan bangkitkan orang mati. Tahirkan orang kusta. Sembuhkan orang sakit. Usir roh jahat dari mereka yang terikat roh jahat. Saya tanya, siapa yang bisa melakukan 4 perintah yang Dia katakan kepada murid-muridnya? Menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang yang terikat kerasukan roh jahat, mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati. Siapa yang bisa melakukan itu? Nggak ada. Secara natural, secara sifat alamiah, Anda dan saya tidak akan pernah bisa melakukan bahkan 1 dari 4 yang Dia perintahkan. Kalau begitu, kenapa Tuhan Yesus tetap memerintahkan untuk kita melakukan? Sederhana, sebab ketika Dia berkata, sembuhkan orang sakit, di waktu yang bersamaan, Dia memberi kita kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Ketika Dia berkata, tahirkan orang kusta, maka bersamaan dengan perintah mentahirkan orang kusta, Dia memberi kita exousia, kuasa untuk mentahirkan orang kusta. Ketika Dia berkata, lepaskan orang yang kerasukan roh jahat, bersamaan dengan perintah Dia memberikan perintah melepaskan orang dari kerasukan roh jahat, Dia memberi orang exousia, kuasa untuk ketika Dia berfirman, bangkitkan orang mati, maka bersamaan dengan perintah itu, Dia memberikan kuasa, exousia, supaya kita bisa membangkitkan orang mati. Kalau Anda bisa melakukan salah satu dari 4 ini, ingat baik-baik, bukan kita yang mampu melakukannya, tetapi karena Tuhan sudah memberi kuasa untuk kita mengerjakannya. Itu bukan karena saya, itu bukan karena hebatnya saya, itu bukan karena kemampuannya saya, itu bukan karena kekudusannya saya, tetapi karena Dia memberikan kita exousia, otoritas untuk melakukan tugas yang Dia mau untuk kita kerjakan dan lakukan. Makanya dalam Alkitab Perjanjian Lama Dia berkata, setiap firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kenapa firman Tuhan itu tidak pernah kembali sia-sia? Kenapa firman Tuhan itu berkuasa? Jawaban sederhana, ya sebab Tuhan yang berfirman, Pak. Ya, setuju. Tetapi itu tidak menjawab pertanyaan saya, kenapa firman Tuhan berkuasa? Jawaban yang benar, kenapa firman Tuhan berkuasa? Sebab bersamaan dengan firman yang Dia beritakan, firman yang Dia ucapkan, selalu ada kuasa supaya firman itu bisa menjadi kenyataan. Itulah exousia. Makanya ketaatan itu akan selalu membuat seseorang melihat hal-hal yang luar biasa.
Saya masih ingat satu kali ada sekelompok anak muda dari Taiwan ketika terjadi sengketa suku di Palu, dan ada beberapa orang yang kemudian mengungsi ke daerah Manado, tempat kelahiran saya. Kebetulan hari itu saya ada di sana, dan ada beberapa anak muda dari Taiwan sengaja datang untuk orang Kristen, sengaja datang untuk membantu mereka yang ada dalam pengungsian, karena mereka orang Kristen, mereka bukan hanya memberi bahan baku dan sebagainya, hanya memberi uang, tapi mereka minta untuk mendoakan orang lain juga. Jadi mereka ada di sana untuk mendoakan. Dan yang menarik adalah kesaksian salah satu, ada beberapa dari mereka, tetapi kemudian ditutup oleh pemimpin mereka dan dia berkata begini, kami sudah mendoakan orang bertahun-tahun di Taiwan dan tidak ada yang sembuh. Tetapi waktu kami datang di sini dan kami mulai mendoakan orang sakit tanpa ada ekspektasi apapun untuk melihat mukjizat instan terjadi. Tiba-tiba justru di tempat ini kami melihat ada banyak mukjizat terjadi. Kemudian dia tutup dengan kesimpulan ini. Saya menjadi sadar bahwa ketika Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Engkau akan menyembuhkan orang sakit, racun ular kalajengking tidak akan pernah membunuh engkau. Justru itu terjadi, kami lihat sendiri terjadi sebab kami melakukan perintahnya dia. Jadi dia bilang dalam melakukan perintah penginjilan, kami melihat mujizat yang dijanjikan dalam Matius 28 menjadi kenyataan. Saya setuju. Mereka melihat mujizat bukan karena iman mereka lebih besar daripada sebelumnya. No, mereka melihat mujizat sebab hari itu mereka ada dalam ladang misi. Mereka ada dalam ladang misi, ladang pelayanan atas nama Tuhan. Dan justru waktu mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mereka melihat mujizat terjadi. Tapi kata kuasa kedua, Anda mungkin pernah dengar Kisah Rasul 1 ayat 8. Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa di sana bukan menggunakan kata exousia, tetapi kata kuasa di sana menggunakan kata dunamis. Kuasa yang meledak-ledak, kuasa yang besar, kuasa yang bombastis, itu dunamis. Nah, apa perbedaan antara exousia dan dunamis? Menurut saya, kalau exousia lahir dari ketaatan melakukan perintah Tuhan, maka dunamis, Kisah Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu menerima dunamis, kuasa. Kapan dunamis muncul? Roh Kudus. Apa fungsi Roh Kudus? Roh Kudus adalah kepenuhan Kristus dalam hidup setiap orang percaya. Artinya saya berhubungan dengan Yesus melalui Roh Kudus. Jadi kuasa exousia adalah kuasa yang lahir karena ketaatan. Tetapi kuasa dunamis adalah kuasa yang lahir karena hubungan yang intim dengan Tuhan. Kuasa bukan muncul hanya ketika Anda melakukan apa yang Tuhan perintah. Tetapi ada kuasa dunamis, adalah kuasa yang muncul ketika kita memiliki hubungan dengan Dia. Ya, karyawan disuruh bos, dikasih surat tugas. Dia bisa buat apapun selama dia ada dalam wewenang tugas dalam surat yang tertulis. Itu karyawan. Itu namanya exousia. Tetapi ketika anak bos datang ke kantor, dia nggak perlu tunjuk surat tugas, betul? Anak bos, apalagi nyonya bos datang ke kantor, nggak perlu surat tugas. Nyonya bos klutuk, kok masuk langsung ke ruangan bos. Nggak permisi, klutuk, langsung masuk. Nggak ada resepsionis, sekretaris bos berkata, tunggu dulu, sudah buat janjian atau belum? Nggak perlu. Kenapa? Sebab mereka tahu itu nyonya bos. Itu adalah orang yang have relationship dengan bos. Orang yang punya hubungan dengan dia.
Dan saya percaya, Nyonya bos nggak perlu surat tugas, boleh merintah sekretaris bos, percayalah. Nyonya bos boleh perintah karyawan bos, boleh. Nyonya bos boleh perintah sopir bos, berani bos aja bisa diperintah sama nyonya bos. Apalagi cuma sekretaris bos. Maaf. Anda lihat, kenapa mereka tidak tanya, surat tugasnya mana? Nggak perlu. Kenapa? Sebab I have relationship with your boss. Saya punya hubungan yang intim dengan bosmu. I have the power. Saya punya kuasa. Sama. Ketika kita ada dalam hubungan dengan Tuhan. Kita dalam hubungan dengan Tuhan. We have power. Kita punya kuasa. Makanya dia mengajar kita Matius 8. Biarlah setiap mujizat itu membuat kita sebagai undangan. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? You want this power? Kamu mau kuasa ini? Berapa yang harus dibayar? Kata Simon satu kali dalam Kisah Para Rasul. Simon bekas orang tenung, tukang tenung. Makanya dimarah betul oleh Paulus. Nggak boleh. Kuasa tidak bisa dibeli dengan uang. Kuasa tidak bisa dibeli dengan dekat pendeta hebat. Nggak bisa. Ada banyak jemaat mendekati pendeta besar dengan harapan dekat pendeta besar jadi orang besar. Salah. Anda tidak akan jadi pendeta besar dengan dekat dengan pendeta besar. Tidak. Kuasa itu hanya bisa didapatkan dengan hubungan dengan Tuhan. Makanya dia mengundang, mujizat sebenarnya mengundang kita. Untuk mengenal dia lebih dalam, dan 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 lebih dalam. Hari ini, biarlah kita mengerti arti mujizat yang sesungguhnya. Tujuan mengapa dia beri mujizat. Bahwa sesungguhnya, supaya kita juga bisa punya hubungan dengan dia. Mari kita datang pada Tuhan. Semoga kebenaran firman sederhana ini membuat hati kita berkobar, terbakar, untuk mengenal dia makin dalam, untuk punya hubungan dengan dia. Kita datang pada Tuhan. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah Kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Itu sebabnya dalam cerita Yesus meneduhkan badai, ketika dia tidur, murid-muridnya menjadi begitu ketakutan. Dan mereka berkata, tidak pedulikah engkau jikalau kami mati hari ini? Makanya dia marah, dia bangkit, dia menegur mereka dan berkata, mengapa kamu tidak percaya? Kenapa? Sebab peristiwa Yesus meneduhkan badai bukan the first miracle, bukan mujizat yang pertama.
Itu sudah mujizat yang kesekian. Kalau kamu bisa melihat bahwa Dia Tuhan yang bisa mengubah air menjadi anggur, kenapa engkau tidak bisa percaya bahwa Dia tetap Tuhan yang sama yang berkuasa atas seluruh air, yang bisa membuat yang badai menjadi tenang? Mereka sudah lihat dari mujizat kecil, demam ibu mertua Petrus disembuhkan, sampai mujizat besar, sakit yang hampir mati dari seorang hamba perwira Kapernaum, penyakit kusta yang tak tersembuhkan, Dia sanggup untuk menyembuhkan. Kenapa you don't believe me? Kenapa kamu tidak bisa percaya? Kita boleh mengalami mujizat demi mujizat dan saya belajar. Kita bisa mengalami banyak mujizat, tetapi kita tetap menjadi orang yang tidak percaya. Murid yang tidak percaya. Sehingga hari itu Dia harus menegur dan berkata, why don't you believe me? Artinya, mengapa kamu tidak bisa percaya kepadaku? Kenapa kamu tidak bisa mempercayai aku bahwa aku mampu? Apakah kita hanya setiap kali punya masalah baru kemudian iman kita menjadi goyah, punya masalah lagi, percaya sebentar, punya masalah, goyah lagi, percaya sebentar, punya masalah, goyah lagi. Sampai kapan kita mau dewasa? Sampai kapan kita mau bisa bertumbuh dalam Tuhan? Itu sebabnya mujizat harus dilihat sebagai undangan untuk mengenal Dia, bertumbuh dalam iman kita kepada Dia. Dia yang sanggup membelah laut, Dia yang sanggup menundukkan badai, Dia yang sanggup pegang dan buka jalan dalam hidup Anda dan saya. Mari kita datang pada Tuhan sekali lagi. Kita datang pada Dia yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Bisakah Sam dari awal di dalam kelemahan? Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Saya setuju dengan beberapa pendeta bahwa mujizat terbesar selalu adalah perubahan hidup seseorang. Dan Dia bukan hanya sanggup meneduhkan badai, tapi Dia sanggup membuat hati yang gelisah, takut, khawatir, hari itu belajar memiliki ketenangan dan iman kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari yuk, siapkan hati Anda dan saya. Datang pada persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Jangan biarkan ini menjadi sebuah rutinitas. Kembali lagi, ini undangan. Undangan untuk jadi satu dengan Dia. Mengerti Dia. Jangan sama seperti murid-muridnya bertahun-tahun ikut Tuhan. Kemudian masih tetap bertanya, siapa Dia sesungguhnya? Dia lebih daripada yang saya bayangkan. Dia lebih daripada yang saya pikirkan. Siapa Dia sesungguhnya? Diberi waktu 8 patsal untuk berpikir dengan jernih. Tapi setelah 8 patsal dia tanya, mereka tetap tidak bisa jawab. Hari ini saya berdoa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Kita punya sesuatu yang lebih daripada murid-muridnya. Kita punya Roh Kudus untuk mengajarkan kita mengenai siapa Yesus sesungguhnya. Intimlah dengan Roh Kudus. Cari Dia. Jadi satu dengan Dia. Manunggal dengan Dia. Tuhan di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Angkat roti di tangan kanan Anda tinggi. Yesus mengambil roti pada perjamuan malam terakhir. Kemudian mengucap berkat atasnya. Ada mujizat, ada kekuatan, ada pertolongan, perlindungan, penjagaan, ada penghiburan. Dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan Anda. Terima kasih. Yesus kemudian mengambil cawan anggur, mengucap syukur atasnya, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru, darahku yang telah ditumpahkan untuk keselamatan semua orang. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Darah yang mulia, darah yang ajaib, darah yang tidak bercacat celah, darah yang menyelamatkan, darah yang menyembuhkan, darah yang membebaskan kita dari semua kutuk dan dosa. Kalau percaya, mari kita terima dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembah Dia, sembah. Kamu punya kuasa apabila Roh Kudus ada di dalam kamu. Kuasa yang lahir dari sebuah hubungan. Hari ini datang padanya. Syukur dipercaya, Oh, kami punya kuasa. ya, 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 ya. Kau ada di dalam kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, Yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, sekali lagi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Satu roh katakan, Kau pembuat mujizat sejati. Angkatlah kedua tangan Anda dan terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai, sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita. Menjadikan kita terang di tengah-tengah kegelapan, garam di tengah-tengah ketawaran, kesaksian bagi mereka yang terhilang, penghiburan bagi mereka yang meneteskan air mata, menjadikan kita berkat bagi mereka yang membutuhkan. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam hidupmu, keluargamu, masa depanmu, anak cucumu, pekerjaanmu, pelayananmu. Diberkati oleh Tuhan mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dilawat diberkati Tuhan sama kita katakan amin.